Madaniyah wa ayatuha mi'atan. Surah Ali Imran turun di kota Madinah. Ayat-ayatnya jumlahnya 200 ayat. Disebut surah Ali Imran artinya keluarga Imran. Ulama masih memperdebatkan yang dimaksud Ali Imran ini keluarganya Nabi Musa atau Sayyidah Maryam, karena Imran itu juga ayahnya Nabi Musa, namanya Imran. Ayahnya Sayyidah Maryam juga Imran. Jadi Ali Imran keluarga Imran, keluarga Nabi Musa bisa diceritakan, juga keluarga Nabi Isa juga bisa, karena datuknya atau kakeknya Nabi Isa ialah Imran, Maryam binti Imran. Sedangkan Nabi Musa ke Nabi Isa itu jumlah tahunnya wa baina Imran Abi Musa wa Imran Abi Maryam, antara hidupnya ayahnya Imran yang bernama Imran ayahnya Nabi Musa dan yang bernama Imran ayahnya Sayyidah Maryam, tahunnya itu berselang alfun wa zamanu mi'ati ami, 1800 tahun. Jadi ayahnya Nabi Musa dan ayahnya Sayyidah Maryam jarak tahunnya 1800 tahun. Baru masanya si Sayyidah Maryam atau Nabi Isa alaihissalam. Jaraknya Nabi Isa dan Nabi Muhammad 570 tahun, 71, anggaplah 600 tahun begitu supaya gampang menghitung. Berarti kalau jaraknya sekitar 600 tahun, 1800 tambah 600 tahun, dapatlah jaraknya Nabi Muhammad ke Nabi Musa alaihi salam. Berarti 2000 berapa? 2400 tahun. Jaraknya kita dan Nabi Muhammad sekarang sudah 1,5 abad, 1446 Hijriah. Berarti 1446 Hijriah yang lewat Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Tambahkan saja 1446 tambah 2400, maka dapatlah menghitung jaraknya kita dan Nabi Musa alaihi salam. Berapa itu? Hitung seberangan lambat menghitung, kecuali ada duitnya, aku lakas menghitung. Kalau ada duitnya nyongsong. Kalau ada duitnya lambat menghitung. 7.000 jadi kurang 2.000, 5.000, karena bayangannya duitnya. Tapi kalau bayangannya angka susah hitung bayangannya angka. 2.400 tambah 1.000 dulu, berarti 3.400 tambah 400, 3.846 tahun yang lewat zaman Nabi Musa alaihi salam. Dan sawat 10.000 belum. Entahlah kalau ke Nabi Adam sana, mungkin mau 10.000 tahunan. Jadi boleh diartikan, oh ini surah menceritakan ayahnya Nabi Musa, boleh. Ini surah menceritakan Siti Maryam, ayahnya Siti Maryam yang dimaksud ada Imran, boleh. Ulama masih berdebat di masalah itu.
Sebab nuzul ini ayat, turunnya ini ayat, sebab-sebab musababnya ialah datang sekelompok orang Nasrani di Jeron. Wa kanu sittina rakiban, jumlah mereka 60 orang berkendaraan kuda. Bihim arba'ata asyara min asyrafihim, dari 60 orang ada 14 dari orang-orang terkemuka datang kepada Nabi Muhammad. 60 orang Nasara datang kepada Rasulullah. Dari 60 orang ada 14 diantaranya tokoh terkemuka orang Nasara. Kemudian salah satu minhum akabiruhum, dari antara 14 itu 3 diantaranya pemimpin-pemimpinnya. 3 diantara dari 14 itu pemimpin. Mereka berhujjah kepada Rasulullah tentang Nabi Isa. Fataratan qalu inna Isa bin Allah li'annahu lam yakun lahu ab. Kata orang Nasara, orang-orang mengatakan Isa itu anak Allah. Kenapa? Karena tidak punya ayah. Anak Allah kata mereka, karena ayahnya tidak ada. Berarti Nabi Adam anak Allah juga. Nabi Adam pun tidak punya ayah. Kenapa Nabi Adam tidak disebut anak Allah? Wa taratan qalu innahu Allah li'annahu yuhyil mauta. Sebagian orang mengatakan Nabi Isa itu ya Allah. Allah ya Nabi Isa, Nabi Isa ya Allah. Apa alasannya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati? Wa taratan qalu annahu zalisu salasah. Ada sebagian orang mengatakan Nabi Isa itu satu di antara 3 Tuhan. Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak. Nabi Isa adalah Tuhan anak. Falau kana wahidan lazakarahu mufradan. Fasyar'an Nabi yaruddu alaihi tilka syubhah. Maka mereka menghujjah Nabi. Bagaimana menurut Nabi Muhammad dengan hujjah mereka? Mana yang benar? Faqala lahu, maka Rasulullah berkata kepada orang Nasara, 3 pemuka Nasara tadi, ataslamuna anna Allah hayyun la yamut? Apakah kalian menerima kalau Allah itu zat yang maha hidup, tidak pernah mati? Qalu na'am. Kata pemimpin-pemimpin tadi, kami menerima Allah memang zat yang hidup, tidak pernah mati. Faqala, Rasulullah berkata lagi, ataslamuna anna Isa yamut? Apakah kalian menerima kalau Nabi Isa itu dikatakan mati, bisa mati? Qalu na'am, kami menerima. Satu sudah selesai jawaban. Kalau andai kata Nabi Isa itu Tuhan, lah kenapa bisa mati? Artinya terjawab satu pertanyaan. Faqala lahu, Rasulullah berkata lagi kepada orang-orang Nasara, ataslamuna anna Allah yusawwiru fil arham kaifa yasha? Apakah kalian meyakini, menerima, andai kata dikatakan Allah itu membentuk janin di dalam rahim, terserah apa yang dikehendaki oleh Allah? Faqalu na'am, maka mereka mengatakan kami menerima. Sampai ila ghairi dzalika, sampai model-model seperti itu. Apakah kalian menerima Allah itu zat yang maha hidup? Mereka mengatakan menerima. Nabi Isa bisa mati. Artinya terbantah bahwasanya Nabi Isa bukan Tuhan, Nabi Isa bukan anak Allah. Karena Nabi Isa seluruhnya berlainan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah ini ayat. Apa ayat yang pertama? Alif Lam Mim. Allah a'lam bi muradihi bidzalik. Allah lebih mengetahui apa maksud Alif Lam Mim. Ini tidak bisa diarti-artikan, hanya huruf saja.
Allah lebih mengetahui maksud alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa hu, yaitu zat yang tiada ada Tuhan yang berhak disembah illahu kecuali Dia Allah. Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup, Al-Qayyum yang mengatur segala-galanya. Qayyum itu mengatur segala-galanya. Sampai kita sekarang ini pun diatur oleh Allah. Kita sekarang ini diatur oleh Allah. Andai kata Allah sedikit saja lengah, tidak mengatur, dibiarkannya berjalan dengan sendirinya, maka selesai sudah kita ini. Tidak akan ada yang namanya dunia ini, tidak akan ada. Saling bertabrakan. Ini kan diatur seluruhnya. Contohnya saja seperti kipas angin, ini kan diatur oleh pabriknya. Ada ke kanan dia, ada ke kiri. Coba tidak disetel oleh pabrik, ke kanan saja, kipas angin rusak. Kipas angin di rumah rusak. Panggillah tukang yang mau dibawa ke rumah. Karena kita ini malas juga bawa pakai sepeda motor, bawa kipas angin. Mana kipas angin? Suruh orang yang bawa ke rumah, bayar lebihkan sedikit. Sekalinya rusak. Apanya rusaknya? Powernya katanya ganti, tambah power, tambah 50.000. Kemudian setelah satu angka 1, 2, 3 rusak, hanya tinggal satu, cuma katanya kata tukangnya lagi. Gimana? Ya kan, walaupun satu yang penting hidup, setelkan yang paling kuat, yang nomor 3. Namanya kipas angin rusak, tidak bisa disetel lagi. 1, 2, 3, tinggal satu setelan. Kenapa? Dia rusak. Coba lihat yang baik ini, ke kanan, ke kiri. Ini diatur pabriknya, selama tidak rusak, tetap dia teratur. Ini benda kecil, bagaimana benda yang ada di luar sana? Bintang-bintang, kemudian matahari yang 300.000 kali bumi lipat besarnya matahari itu, dan bagaimana planet-planet itu tidak bertabrakan satu sama lain. Tidak mungkin tidak ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Al-Hayyul Qayyum. Jadi kalau selama kita ini teratur saja, tidak ada bala bencana di atas planet tidak bertabrakan, itu tandanya yang mengatur masih hidup. Kalau yang mengatur itu tidak ada, pasti selesai sudah. Makanya Nabi Muhammad itu dalam doanya minta kepada Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Kemudian di ujung doa beliau, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan ya Allah, Engkau serahkan urusanku kepadaku walau tarfata ain, sekalipun sekejap mata. Minta Allah yang mengatur, minta Allah yang mengurus. Karena kalau Allah sudah mengurus, selesai, gampang. Kenapa? Ya karena yang mengurus orang yang ahli mengurus. Kita ada masalah, umpama dipanggil di pengadilan, tak masalah tanah, tak masalah ini, bingung, tidak paham berurusan. Ada kawan yang paham, kata kawan, serahkanlah sama aku, yang penting cukup bayarannya. Nah, bayar kawan tadi, apa perasaan? Senang, sampai di rumah. Kenapa? Karena urusan diserahkan kepada ahlinya. Urusan diserahkan kepada ahlinya. Hanya orang kalau sudah menyerahkan kepada ahlinya, tenang. Kita pun kalau menyerahkan kepada ahlinya, siapa ahlinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya hidup itu tenang.
Sudah serahkan kepada Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku sekalipun sekejap mata. Ini doa Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan kita tidak boleh mengatur-atur. Karena dalam hadis lain Nabi Muhammad mengatur, kita mengatur. Atur hidup engkau, kata Rasulullah. Karena sesuatu yang tidak diatur amburadul. Artinya tetap kita mengatur tapi tawakal kepada Allah. Banyak rencana itu tidak sesuai dengan perencanaan kita. Mungkin banyak yang berencana ingin hari raya, ingin kemana, ke rumah siapa. Ternyata lahir kejadiannya berangkat umpama karena kemana, ke rumah keluarga siapa, pulang 5 keluarga direngan. Ternyata 1-2 keluarga habis waktunya pulang atau belahan. Tidak bisa kita memperkirakan apa yang terjadi di jalan. Kalinya kita perkirakan 1 rumah setengah jam ingin tali silaturahim, ternyata bercakap sampai 3 jam baru keluar dari rumah, nyambung saja. Nah, ini kan tidak bisa diatur, Allah yang berkehendak. Silahkan atur, tapi di belakang itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat al-hayyul qayyum yang maha mengatur segala-galanya. Maka ulama tauhid mengatakan setiap orang bangun di pagi hari itu menurut timbangan imannya kepada Allah. Orang yang menyandarkan dirinya kepada dirinya, dia akan berpikir apa yang aku lakukan hari ini. Tapi orang yang imannya sempurna, dia akan berpikir apa yang Allah lakukan hari ini kepadaku. Akhirnya di situ. Orang yang berpikir apa yang aku lakukan hari ini, itu sibuk memikirkan ini. Tapi orang yang berpikir apa yang Allah lakukan kepadaku hari ini, dia tenang saja hidup. Karena dia memandang kepada zat, kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah lakukan pada hari ini. Tenang hidupnya. Nazzala 'alaikal kitab. Allah telah menurunkan atas engkau wahai Muhammad al-kitab. Kitab, apa yang dimaksud kitab? Al-Quran. Bil haqqi, dengan kebenaran. Ai bi sidqi fi akhbarihi, benar seluruh apa yang dikhabarkan di dalam Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa-apa kitab sebelum Al-Quran. Taurat dibenarkan di dalam Al-Quran, Injil dibenarkan di dalam Al-Quran. Injil yang dulu ya, Taurat yang dulu. Zabur dibenarkan di dalam Al-Quran. Ada sebagian ulama mengatakan Taurat dan Injil itu diambil dari bahasa Arab. Ada sebagian ulama mengatakan yang paling sahih, Taurat itu bukan bahasa Arab, Injil pun bukan bahasa Arab, tapi bahasanya bahasa Ibrani. Jadi nyari bahasa Arab apa yang arti Taurat, dia tidak ada. Cuman kalau dicek-cek apa bahasa Ibrani menjadi Taurat itu, maka ulama mengatakan Taurat itu ialah cahaya yang keluar daripada kegelapan. Itu Taurat, cahaya yang keluar daripada kegelapan. Sedangkan Injil itu ialah luas, al-Injilat, terang, lisa'atiha. Kenapa disebut luas? Li'anna fihi tawsi'ah lam takun fi Taurat. Injil itu menerangkan apa yang tidak ada di Taurat. Jadi lebih luas di dalam Injil, tidak ada di Taurat, di Injil ada. Idhallala fihi asya' kanat muharramah fiha. Di dalam Injil ada yang dihalalkan, yang diharamkan di dalam Taurat.
Jadi setiap nabi beda syariatnya. Syariat Nabi Musa di dalam Taurat itu dipakai. Syariat Nabi Isa ada yang haram di dalam Taurat. Zaman Nabi Isa halal. Syariat Nabi Isa beda-beda syariat. Nabi Sulaiman zaman itu ulama mengatakan, sebagian ulama boleh mengatakan boleh membuat patung. Zaman Nabi Sulaiman mungkin patung, bahkan di itu disuruh membuat patung-patung. Zaman Nabi Muhammad, patung jangan dibuat, harus buat patung yang sekiranya bisa hidup kalau diletakkan roh. Makanya kalau buat patung, andai kata di pekerjaan kita ukir, kemudian orang nampak, buatkan patung untuk diletakkan di mana, anggaplah seperti itu minta maaf di kapal sana nih, kolam renang kan banyak patungnya itu rusak, maka usahakan janganlah mau itu buat patung walaupun dibayar mahal. Ini dipertaruhkan iman kita, kecuali patungnya separuh, kepala rusak, nah itu tidak masalah. Kenapa? Karena dimasukkan rumput tidak akan hidup, kepala cuma. Tapi kalau rusaknya lengkap, patung lebih baik jangan. Tapi mahal bang bayarannya. Patung ini, patung gajah, kita lihat banyak patungnya di sini. Buat patung zaman Nabi Muhammad tidak diperbolehkan, syariat Nabi Muhammad tidak diperbolehkan, kecuali sama melukis. Melukis itu orang minta ahli melukis, kata orang melukiskan foto keluarga, oke lah, tapi separuh saja itu lah. Lukisan lain gambar, lain potret. Potret itu ngambil bayangan, bukan lukis, ngambil cahaya. Maka apa yang saat itu kita diam, itulah yang diambil cahayanya, direkam masuk kamera. Itu bukan melukis. Lukis ini diambil celup, nah lukis. Itu namanya melukis atau menggambar. Silahkan, tapi minta separuh badan. Kenapa? Karena tidak ada orang separuh badan hidup. Dibelah orang di perut, di bagian kaki buang, perutnya ada, hidup dan tidak ada orang hidup. Kecuali bagian bawah kakinya yang diambil, itu masih bisa hidup. Di bawah kemaluan dipotong kakinya, itu hidup masih orang. Tapi kalau di bagian perut, tidak ada rasanya orang hidup, mati orang dipenggal di perut. Maka melukis kalau separuh itu diperbolehkan. Tapi kalau sekira lukisan itu bisa dimasukkan nyawa kemudian dia hidup, maka jangan. Khusus lukisan manusia dan hewan yang bisa hidup. Kalau lukisan pemandangan silahkan, pemandangan tidak masalah. Itu zaman Nabi Sulaiman diperbolehkan patung. Zaman Nabi Muhammad beda. Syariat Nabi masing-masing ada syariatnya. Sama di dalam Taurat ada yang haram, malah di Injil dihalalkan. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas. Seluruhnya itu kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada para nabi-nabi itu hudan linnas, untuk sebagai menjadi petunjuk linnas kepada manusia. Wa anzala al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu bahasa Arab. Al-Qur'an pembeda, Al-Qur'an bacaan, banyak nama-namanya. Wa anzala al-Furqan, dan Allah pun menurunkan Al-Furqan, ay al-kutub al-fariqah bainal haq wal batil, kitab yang membedakan mana yang benar, mana yang salah. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang kafaru yang mereka tidak menerima bi ayatillah, dengan Al-Qur'an.
lahum azabun syadid, mereka akan mendapatkan azab yang besar, azab yang pedih. Wallahu azizun dzuntiqam, sedangkan Allah aziz, Allah maha mulia, dzuntiqam, mempunyai balasan yang berat, balasan yang pedih. Diturunkan kepada Rasulullah, ditujukan kepada kafir Quraisy. Tapi sebagian mereka tetap tidak akan beriman karena memang hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup, tidak akan bisa beriman kepada Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu kalau dipikir lengkap seluruhnya di dalam. Kalau lengkap katanya, kenapa tipis? Al-Quran itu kan gampang, dihafal gampang, 3 tahun lah secara normal hafal Al-Quran. Lengkap di dalamnya, tapi secara global. Ada tidak di dalam Al-Quran cara membuat rumah? Ada. Ada tidak di dalam Al-Quran ditunjukkan cara membuat kerupuk? Ada. Ada tidak dalam Al-Quran cara ngajak curcuk? Ada. Cuma ya tidak disebut ngajak curcuk. Entah apa disebut ngajak curcuk. Cuma dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau kalian tidak mengerti. Itu sudah pas sudah. Kalau ingin paham ngajak curcuk, tanya tukang. Kalau ingin paham membuat kerupuk, tanya orang yang membuat kerupuk. Kalau ingin paham cara masak pisang goreng, tanya orang yang paham masak pisang goreng. Nah, itu mewakili sudah. Kan ada dalam Al-Quran, cuma tidak secara detail, tapi sudah lengkap di dalam Al-Quran. Bagi siapa? Bagi orang yang bisa mengkaji Al-Quran itu sendiri. Orang yang tidak paham tidak sampai ke dalam. Makanya ada sebagian sahabatnya, seorang tabi'in, siapa namanya? Lupa kita. Itu ketika membaca Al-Quran satu ayat, sholat malamnya diulang-ulang sampai subuh. Itulah diulang, satu ayat diulang. Kenapa? Setiap mengulang satu ayat, satu ilmu dapat. Mengulang satu ayat, satu ilmu dapat. Diulang-ulang sampai subuh hanya satu ayat. Kenapa? Karena hatinya dibukakan oleh Allah basirah, paham isi Al-Quran tadi. Kita kan tidak paham. Karena tidak paham itu hanya mengantuk. Makanya kalau baca Quran, pantangan satu, jangan bawa bantal. Kalau membaca Quran bawa bantal itu alamat tidak akan lama. Pokoknya berapa paling 5 menit satu halaman, nah sedanglah sudah katanya. Selesai. Jangan bawa bantal, harus dilawan. Kenapa? Karena kita bukan orang yang penikmat, belum merasa nikmat baca Quran. Tapi kalau sudah merasa nikmat, nah beda sudah. Ada orang bulan puasa, seorang wali Allah tidak mau baca Quran siang hari. Kapan baca Quran? Malam. Ditanya, wahai Syekh, di luar bulan Ramadan engkau tiap hari membaca Quran, kenapa pas bulan Ramadan tidak pernah baca Quran, baru malam baca Quran, menjauh daripada Quran? Kata Syekh tadi, aku kalau membaca Quran itu merasakan manis di lidah. Aku khawatir kalau aku baca Quran siang hari, kalau batal puasa. Jadi orang merasakan manis, bukan hanya mendapatkan kenikmatan batin, sampai zahirnya terasa manis katanya. Jadi malam aja lah baca Quran. Orang-orang seperti ini yang merasakan kenikmatan baca Quran. Yang belum nikmat, nah itu dikawal. Syekh Abdul Qadir Jilani sebelum nikmat baca Quran itu habis Isya selama 15 tahun. Ketika membaca Quran habis Isya, subuh khatam dengan cara satu kaki diangkat, satu kaki di bawah. Supaya apa? Supaya jangan ngantuk. Nah, jadi berdiri, angkat satu kaki, baca Quran. Ini tidak mau ngantuk itu. Kalau kita sengaja berbentar, nah itu alamatnya. Tidak.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita merasakan nikmat dengan Al-Qur'an tadi. Dan mudah-mudahan dibukakan oleh Allah hati iman kepada Allah sebagaimana Allah memberikan kepada para orang-orang terdahulu yang merasa nikmat dengan kitab Allah yaitu Al-Quran, karena tidak ada yang lebih agung bacaan kecuali bacaan kalam Allah yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.